Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang pendekatan kuantitatif dalam metode penanganan risiko. Materi kita berjalan terus step by step di sana, di mana di sana menunjukkan peningkatan cara dalam kita menangani kemungkinan kerugian yang harus dihadapi oleh perusahaan. Kita sudah tahu bahwa risiko itu bisa dialihkan, bisa ditanggung sendiri. Nah, ketika kita mengalihkan atau menanggung sendiri di sana, itu harus kita tangani dengan seefektif mungkin dan juga seefisien mungkin, sehingga perusahaan tidak akan menanggung biaya terlalu besar. Nah, dalam manajemen risiko itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dalam penanganan risiko. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan kuantitatif dalam pendekatan risiko. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif dalam penanganan risiko di sini itu adalah bagaimana menangani kemungkinan tingkat kerugian, tapi di sana bisa kita hitung secara materialnya. Jadi yang akan kita hitung dalam pendekatan ini adalah kemungkinan kerugian, di mana kerugian itu adalah kerugian secara material. Nah, kerugian secara material itu meliputi apa? Misalnya ada sebuah perusahaan merchant dihitung bahan bakunya berapa, kemudian di sana luas pabrik, tenaga kerja, mesin dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi dihitung hingga detail. Nah, penghitungan hingga detail itu sudah termasuk bagian cara menangani resiko secara kuantitatif, dihitung. Nah, apakah kemudian yang dihitung itu semuanya nanti akan di-coverkan ke perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi akan menggantikan? Tidak. Di sana perhitungan itu adalah perhitungan kalkulatif yang sifatnya untuk menghitung kemungkinan kerugian jika sampai terjadi kebakaran. Karena ketika perusahaan mercon meledak, kita sudah bisa membayangkan pasti di sana kebakaran yang besar. Karena sekali ledakan, sumber api itu adalah asalnya dari bahan baku mercon, padahal mercon itu bahannya sangat rentan dengan api. Nah, kemungkinan nanti yang akan menjadi korbannya tidak hanya manusia, tapi di sana juga gedungnya. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai penghitungan secara kumulatifnya, secara kuantitatifnya, dihitung per materialnya. Apakah manusia ketika di sana meninggal itu bisa dinominalkan? Bukan itu. Tetapi paling enggak di sana ketika sudah mengikutkan karyawannya dengan mengikutkan asuransi jiwa, ketika nanti terjadi kecelakaan kerja meninggal, keluarga akan mendapatkan santunan kematian, maksudnya itu. Nah, perkiraan berapa santunan kematian yang akan diterima itu tergantung besar kecilnya nominal premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk masing-masing karyawannya. Sehingga semakin besar nominal premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk masing-masing karyawannya, ketika terjadi musibah nanti karyawan akan menerima penggantian kerugian dengan nilai yang semakin besar pula. Ketika karyawan dibayarkan premi asuransinya dengan nilai yang kecil, otomatis juga penggantian yang akan diterima juga relatif kecil, sehingga di sana berbanding lurus. Tidak mungkin membayarnya murah tetapi mendapatkan penggantian yang sangat banyak. Nah, ini yang harus kita lihat pada pendekatan kuantitatif di sini. Sehingga lagi-lagi yang namanya pendekatan pasti di sana ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Nah, keterbatasannya apa? Kadang tidak semua data itu bisa kita cover dengan nilai yang setimpal. Contohnya itu tadi, misalnya seorang karyawan tenaga kerja langsung menangani di bagian produksi. Suatu saat terjadi kecelakaan kerja, tangannya, jarinya mungkin ada yang terpotong. Nah, kita tidak tahu harga satu jari itu berapa, kan tidak bisa dinominalkan. Yang bisa dilakukan adalah ketika jari tersebut dirawat, kemudian akan diganti jari palsu atau tetap tanpa jari tetapi disembuhkan hingga kering. Sebatas itu saja. Perusahaan asuransi tidak bisa kemudian harus mengganti dengan jari yang asli.
Karena ketika di sana berhitung secara kuantitatif, pendekatan ini keterbatasannya adalah tidak bisa mendekati dengan nilai yang real. Tidak ada manusia atau makhluk hidup yang bisa dinominalkan dengan uang. Keterbatasan yang pertama itu. Kemudian keterbatasan yang berikutnya adalah kemungkinan kurangnya pengalaman ketika harus menerapkan metode ini. Karena ketika berhitung dengan tadi kalkulasi kerugian manusia tidak mudah. Kalau mesin jelas, mesin terbakar kemudian meledak, dulu mesin itu beli harga berapa, sudah dipakai berapa tahun, tinggal nilai penyusutan yang masih ada diajukan ke perusahaan asuransi. Tetapi ketika manusia itu yang sulit, makanya di sana butuh pengalaman. Nah, pengalaman dan data tadi itu bisa digabung dalam sebuah yang namanya metrik, di mana metrik itu berisi tentang kemungkinan resiko yang akan ditanggung, kemudian kemungkinan ketika resiko-resiko yang ditanggung itu nanti diganti oleh perusahaan tingkat kerugiannya, mungkin di sana akan diganti dengan usaha atau dikatakan di sana usaha untuk mengamankan biar kemungkinan terjadinya kebakaran itu lebih bisa dipersempit. Misalnya apa? Bahan-bahan baku tadi jangan sampai langsung terkena panas, entah itu karena ruangan yang panas, entah di sana berdekatan dengan sumber api, atau apapun yang menjadikan bahan baku, misalnya tadi yang kita ambil contoh karena mercon tadi menjadi lebih cepat terbakar. Harus dihindarkan di sana karena chemicalnya di sana sangat tinggi, sehingga upaya-upaya itu yang dimasukkan dalam metrik kerugian. Di mana di sana pasti yang terakhir solusi yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mengikutkan asuransi. Nah, di sana ketika kita bicara metrik itu nanti berisi di sana apa? Bisa kita kelompokkan menjadi dua. Kerugian yang sifatnya di sana itu adalah kerugian yang hanya sesaat dan kerugian yang sifatnya permanen. Kerugian yang sifatnya sesaat atau insidensial itu apa? Misalnya mesin tadi, mesin terbakar. Saat bisa diganti dengan mesin baru, bisa juga di sana mesin itu diservis ulang. Tetapi yang kerugian sifatnya permanen apa? Sifatnya permanen adalah ketika tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja dan anggota tubuhnya di sana harus misalnya amputasi, atau karena cacat jadi tidak bisa melihat. Misalnya ada kita mempunyai usaha las. Nah, usaha las itu pasti yang digunakan pertama itu adalah mata. Nah, ketika suatu saat ketika bekerja karyawan itu menggunakan K3, kadang ada yang lalai, ada yang pas dilepas kacamata untuk ngelas tadi. Nah, suatu saat ternyata terjadi percikan. Nah, percikan itu percikan api yang mungkin kecil tapi bagi mata itu adalah besar. Ketika diperiksakan menjadikan si karyawan buta. Nah, ini yang dikatakan di sana sebagai kerugian yang sifatnya permanen. Nah, seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini seharusnya sudah ada kesepakatan di awal antara perusahaan dengan karyawan. Saya bekerja di perusahaan Anda memiliki bisnis seperti ini. Ketika suatu saat saya menjadi korban dalam bisnis, apa yang akan digantikan oleh perusahaan. Nah, itu sudah dibahas detail di depan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau di sana satu pihak merasa sangat dirugikan. Nah, itu yang harus kita cantumkan di metrik kerugian sehingga akhirnya nanti akan muncul di sana ada kerugian yang bisa diasuransikan dan ada kerugian yang tidak bisa diasuransikan. Kerugian yang tidak bisa diasuransikan itu yang bagaimana jika di sana terjadi faktor keteledoran dari karyawan. Misalnya, seharusnya karyawan ketika mau bekerja ngecek dulu semua instalasinya, SOP-nya gitu. Tapi ternyata di hari itu karyawan tidak ngecek, langsung semua mesin dihidupkan secara bersamaan. Ternyata di sana ada kabel yang mengelupas. Nah, disitulah nanti akan dicari kronologinya oleh perusahaan asuransi. Ketika di sana ditemukan bahwa karyawan tidak mengikuti SOP yang harus dilakukan, perusahaan asuransi tidak akan mengganti tingkat kerugian kebakaran yang terjadi.
Nah, sehingga di sana akan menimbulkan yang namanya cemas. Siapa terutama? Terutama pengusahanya, ownersnya, atau di sana investornya. Bahwa kemungkinan besar akan terjadi kerugian jika di sana terjadi faktor keteledoran. Nah, makanya di sini seorang manajer risiko juga harus bekerja sama atau harus menyampaikan beberapa hal ke positioning manager atau biasanya manajer HRD ketika menempatkan orang-orang pada posisi yang sangat potensial. Mengapa? Ketika salah tempat dikhawatirkan nanti di sana akan terjadi kerugian yang lebih parah dan perusahaan yang harus menanggung. Nah, sehingga di sana seorang manajer risiko itu mempunyai peran yang sangat besar ketika perusahaan akan menempatkan personel-personelnya di bagian apapun. Alangkah baiknya manajer risiko di sana diajak kerjasama, diajak berdiskusi oleh manajer terutama HRD-nya. Jadi bukan hanya HRD karena itu orang punya potensi tempatkan, tetapi ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Sehingga di metrik kerugian risiko yang sifatnya kuantitatif itu detail disebutkan. Kalau si A yang tempatkan di sini, kemungkinan kerugiannya adalah, kalau si B adalah, kalau si C adalah. Nah, sehingga ketika sudah tahu yang ditempatkan di sana adalah yang akan memberikan kontribusi kerugian yang paling kecil. Nah, itu gambaran secara umum ketika kita membicarakan tentang metode penanganan risiko secara kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Nanti bisa kita diskusikan lebih detail di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.